Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bertemu lagi saat ini di Renungan Tengah Minggu. Mari saat ini saya undang untuk setiap kita, mari berikan waktu yang terbaik. Mari tinggalkan setiap aktivitas yang kita lakukan untuk sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Mari saat ini, haleluya, mari saat ini kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita nyatakan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami mengiring Engkau Tuhan. Walaupun seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami bangkit kembali mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Mari sama-sama katakan, demikianlah hidupku Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Bersama-sama katakan sekali lagi, seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kaki-Mu Tuhan. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sama-sama kita akan pujian ini sekali lagi. Sama-sama nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan
janji-janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Mari kita kasih sekali lagi sampai Ku menutup mata. kami gak peduli apapun yang terjadi Tuhan. Satu tindakan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, Haleluya. tetap setia untuk melayani. Apapun yang terjadi, kami kan tetap setia. Sekalipun kami gagal, sekalipun kami jatuh, kami kan tetap setia. Kami kan tetap setia mengiring-Mu, Setia seperti melayani-Mu sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku. Sekalipun semuanya meninggalkanku, Kau tetap bersamaku Tuhan. Sekalipun semua mengejekku, Kau tetap ada. Kau tak pernah tinggalkanku. Kau yang setia bersamaku. Ku mau tetap bersamamu Tuhan. Ku mau tetap bersamamu, melayani-Mu sampai ku menutup mata, sampai ku menghembuskan nafas terakhir. Ku kan tetap setia, ku kan tetap setia. Biar ini menjadi tindakan pujian kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Bahkan sampai terakhir nafas kami berhembus. Kami mau tetap setia melayani-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus kehilangan segala yang ada di dunia ini Tuhan, tapi kami gak mau kehilangan kepercayaan yang Tuhan kasih buat hidup kami, untuk kami melayani Raja di atas segala raja. Dengan apapun yang kami bisa Tuhan, kami mau melayani Engkau. Dimanapun kami berada, kami mau melayani Engkau. Dengan apa yang kami punya, kami mau melayani Engkau. Bahkan dengan kekurangan kami pun kami mau melayani Engkau. Dari ujung kaki kami sampai ujung rambut kami mau pakai semuanya untuk melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Salam. Sampai ketemu kembali dalam ibadah renungan tengah minggu. Ini pengajaran dan sebagai pengajaran firman Tuhan yang menjadi renungan buat setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Entah itu orang Katolik, Protestan, Injili, Pentakosta, Karismatik, Baptis, Mesianik, bahkan gereja-gereja yang tak dapat disebutkan aliran-aliran yang begitu banyak. Tetapi visinya cuma satu, bahwa kita harus kembali ke rancangan semula, yaitu Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan pencipta. Dan itu hilang karena dosa mereka di Taman Eden. Dan dosa mereka menurut Roma pasal 5 ayat 12 dan 19 bahwa karena satu orang tidak taat yaitu Adam, maka seluruh keturunan memiliki dosa.
Sehingga pasal 2 di kitab Roma pasal 2 ayat 23, pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang hilang adalah itu kemuliaan sebagai orang atau manusia yang punya gambar dan rupa. Dan gambar dan rupa itu dinyatakan lewat kelahiran seorang bayi yang diberi nama Yesus. Dialah gambar rupa dari Bapa yang tidak kelihatan. Karena kitab Kolose berkata bahwa seluruh kepenuhan Bapa, seluruh gambar dan kemuliaan dan cahaya Bapa itu ada dalam kehidupan Yesus. Yesus menjadi teladan buat kita untuk dikembalikan kita. Sehingga orang-orang yang percaya Yesus, dia punya benih untuk serupa dengan Yesus sebagai pencipta yang pernah menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Tentunya tidak secara lahiriah, tetapi secara rohania, secara karakter, cara pola berpikir, sikap hati, motivasi dan gaya hidup. Sehingga orang-orang yang percaya Yesus, bagaimana supaya layak disebut Kristen? Karena Kristen adalah serupa dengan Kristus. Jadi semua aliran apapun, kalau mereka keluar dari gerejanya dan tidak seperti Yesus, maka mereka tidak menjadi Kristen yang normal. Karena kekristenan yang normal itu ada di luar gereja. Kalau dalam gereja semua sepertinya di set harus seperti apa yang biasa dilakukan dalam gereja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang berbeda dalam kehidupan kenyataan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan ciri yang ke-9. Yaitu ciri orang Kristen ke-9. Yaitu cirinya adalah dia suka melayani daripada dilayani. Nah, firman-Nya terdapat dari Markus pasal ke-10 ayat 45. Atau saya akan bacakan dari 43. Ini dialog Tuhan Yesus dengan murid-murid sejak waktu itu berkumpul. Ya, Yesus memberikan sebuah pernyataan kepada semua murid yang diawali sebuah pertanyaan dan dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yakobus, di mana mereka minta kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Guru, kiranya engkau boleh mengabulkan permintaan kami berdua." Lalu Yesus berkata, "Apa permintaanmu? Jika engkau duduk dalam kemuliaan, biarlah kami," maksudnya Yakobus dan Yohanes, tempatkanlah kami di kedua kanan kirimu, dekat. Tapi Yesus katakan bahwa aku tidak punya wewenang ya untuk menempatkan siapapun yang dekat aku. Ya, tapi Bapa di surga yang akan menetapkannya. Makanya dikatakan dalam ayatnya yang 33, dikatakan di sini. Katanya sekarang 43, maaf ya, 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Semua orang ingin jadi besar. Semua orang ingin punya jabatan tinggi. Semua orang ingin punya tempat kedudukan yang tinggi dari semuanya. Semua ingin sukses dalam yang namanya promosi-promosi dalam satu level-level kedudukan. Tapi Yesus berkata bahwa tidak demikian. Yang Allah kehendaki, barang siapa menghendaki, merindukan atau punya ambisi untuk jadi seorang lebih besar atau seorang pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayannya. Ayat 4 dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi Tuhan menetapkan semua pengikutnya harus punya motivasi dalam hatinya atau dalam apa keinginannya atau kehendaknya untuk sebuah jabatan kedudukan. Walaupun dia seorang yang punya kedudukan tinggi, mungkin dipercaya oleh umat, dipercaya oleh banyak orang bahwa ia layak untuk menempatkan sebagai pemimpin. Tapi ingat, Tuhan menilai bukan kepemimpinannya, tapi sikap hambanya dan sikap melayaninya. Sehingga seorang pemimpin akan terlihat
punya nilai secara rohani kalau dia melayani dan dia merendahkan hati dan menjadi hamba. Sehingga Yesus menyatakan demikian ayat 45. Karena anak manusia juga, itu Yesus, dia datang bukan untuk dilayani. Ingat, ayat 45 dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada dua di sana. Melayani dan siap mati dalam pelayanan. Ini ciri orang Kristen normal. Mungkin untuk sampai kepada mati karena melayani, mari kita hidup dulu dalam pekerjaan melayani. Bagaimana supaya kita sebagai orang yang jujur lah, kita semua, apalagi kami seorang para pendeta ingin lebih besar dari pendeta lain. Ingin lebih terkenal, ingin lebih besar, ingin lebih jadi pemimpin dari pendeta. Makanya banyak dalam pemilihan dalam sinode gereja, mereka semua berlomba supaya dapat kedudukan yang tertinggi sebagai ketua umum sinode atau ketua umum BPD atau mungkin orang tertinggi kedudukannya dalam gereja. Tapi ingat, boleh duduk di sana. Tuhan tidak melarang untuk punya kerinduan untuk bisa duduk paling tinggi dari semua orang. Tapi ingat, sikap hati harus menjadi hamba yang melayani. Karena siapapun kita harus seperti Yesus. Orang yang datang jadi Kristen seperti Yesus yang datang di dunia ini. Dia datang dari surga, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Demikian kita. Kalau kita ingin jadi seorang pelayan, ingin seorang jadi punya kedudukan dalam gereja, mungkin ingin jadi pendeta, ingin jadi majelis, ingin jadi WL, ingin jadi guru sekolah minggu, ingin jadi apapun yang dalam gereja punya kedudukan sebagai mungkin ketua-ketua komisi. Tapi ingat, semua itu diperingatkan untuk datang kepada kedudukan atau jabatan itu, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan menunjukkan sebagai pemimpin yang mengatur, tidak. Tapi sama-sama melayani. Atau menggunakan wewenang untuk sewenang-wenangnya untuk memerintahkan orang yang di bawahnya. Tidak seperti itu. Itu kepemimpinan disebut kepemimpinan tangan besi. Dia memberikan contoh dan teladan. Dia mengerjakannya seperti Yesus. Nah, untuk menjadi seorang pelayan dan hamba harus mencontoh Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, dia datang dari surga turun ke bumi ini. Dia mengosongkan dirinya, itu yang pertama. Mengosongkan dirinya. Jangan berpikir, jangan memikirkan, jangan menonjolkan kedudukan, pangkat, dan prestasi. Biarkan orang menilai kita. Kosongkan semua apa yang dibanggakan. Karena Yesus pun tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia turun dan merendahkan hati. Dia dalam ayat ke-6 dari Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa dia merendahkan hati menjadi manusia, bahkan jadi hamba. Dan hamba yang mentaati semua apa yang dikerjakan sebagai hamba. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Jadi pernyataan Tuhan telah digenapi. Ini firman sewaktu Yesus belum disalibkan, belum dalam masa kematian atau sesudah kematian. Tapi Yesus sebelum masa kematiannya dia berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan aku untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada sebuah pengorbanan. Orang mau hormati atau tidak hormati itu persoalan dia dengan Tuhan. Jangan cari hormat, jangan cari pujian, jangan cari nilai-nilai dari manusia. Karena nilai dari manusia belum tentu bernilai kekal. Tapi kalau nilai dari Tuhan itu bernilai kekal. Sebab itu ini tidak hanya untuk para pejabat-pejabat yang punya kedudukan dalam gereja atau dalam organisasi gereja. Walaupun ini memang ditunjukkan kepada orang yang punya kerinduan untuk menjadi pemimpin. Tapi ingat, seorang pemimpin harus lebih menonjolkan sikap pelayannya, sikap hambanya daripada sikap seorang nomor satunya. Supaya keserupaan Yesus ada pada mereka. Jadi hidup ini dimanapun kedudukan saudara, jabatan saudara, tunjukkanlah. Tidak hanya pada dalam gereja, memang dalam gereja kadang-kadang tidak kelihatan semua jadi pemimpin.
pemimpin ibadah seperti WL, pengkhotbah, pendoa, semua pemimpin. Tapi ingat, tunjukkanlah sikap kerendahan hatimu sebagai seorang pelayan. Begitu udah keluar dari gereja, jangan banggakan kedudukan jabatan dalam gerejamu. Jadilah semua jadi sama dengan semua orang Kristen biasa yang melayani satu dengan yang lain. Tanpa motivasi untuk mencari hormat atau pujian, tapi melayani lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab Kristuslah Tuhanmu. Dan kamu akan mendapat upah dari Kristus. Walaupun orang-orang yang kita layani kadangkala tidak menghormati kita, bahkan melecehkan kita, bahkan kita mungkin dianggap ya biasa-biasa saja. Lakukanlah untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kamu akan mendapatkan upah. Jadilah Kristen normal. Laksanakan, layani semua orang seperti Yesus melayani, bahkan siap untuk kehilangan nyawa supaya orang diselamatkan lewat pelayananmu. Tuhan memberkati saudara. Saya mau berdoa buat saudara supaya saudara menjadi orang-orang Kristen yang normal, yang serupa dengan Kristus. Karena kehidupan Kristen normal merupakan jalan proses untuk diproses untuk semakin keserupaan dengan kehidupan Yesus. Bapa di surga, hamba mau berdoa buat semua yang menyaksikan ibadah renungan tengah minggu, bahkan mereka turut dalam pujian, penyembahan dan berdoa. Mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang menghargai dan menghormati firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menjadikan upah buat orang-orang yang menghormati firman-Nya. Dan apa yang menjadi kehidupan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang Kristen yang normal dalam kehidupan sehari-harinya. Mari Tuhan berikan mereka kemampuan, hikmat, pengurapan, kuasa untuk mereka diubahkan, dipulihkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada di kehidupan mereka yang percaya. Supaya mereka sampai kepada tujuan yang dirindukan untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kehidupan kekristenan mereka yang normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka dalam kasih karunia-Mu yang memproses mereka untuk semakin serupa dengan Yesus. Haleluya. Amin. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Mari responi pujian ini, katakan sekali lagi sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kami akan tetap setia sampai akhir untuk mengiring Engkau, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap untuk melayani dan mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih bagi setiap Bapak, Ibu dan semua saudara-saudari yang sudah mengikuti renungan tengah minggu, maupun kita mendengarkan kapanpun maupun siaran ulangnya. Saya percaya semua diberkati dan semua merasakan kuasa kasih Tuhan. Sampai bertemu di renungan tengah minggu selanjutnya. Siapkan hatimu, siapkan jiwamu, siapkan tempat yang terbaik untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.